beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya, kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papa aku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Edwin Hatorangan, diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut, Edwin dianggap tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang. Sebelas oknum anggota polisi ini berurutan keluar mobil tahanan. Rabu, 19 Januari 2022, mereka kembali menjalani proses hukum yang telah memasuki tahap persidangan. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan nota tuntutan oleh jaksa penuntut umum, di mana 2 dari 11 oknum anggota polisi itu dituntut hukuman mati. 2 terdakwa yang dituntut hukuman mati itu atas nama Waryono, mantan Kanit Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, dan Tuharno, yang bertugas di Satuan Polair Tanjung Balai. Sementara 9 terdakwa lainnya dituntut hukuman seumur hidup, serta seorang pekerja harian lepas bernama Hendra dituntut 15 tahun penjara. Hukuman Hendra paling ringan karena selain berstatus sebagai masyarakat sipil, ia juga menjadi justice kolaborator dalam pemeriksaan tersebut. Oknum polisi berpangkat kompol dan rekannya merupakan bandar narkoba ditangkap Polresta Padang, Sumatera Barat. Salah satu tersangka yang merupakan oknum polisi menjabat sebagai Kasih Nego Ditsamapta Polda Sumatera Barat. Mereka digelandang bersama barang bukti yang diamankan. Adapun barang bukti yang pertama adalah 11 paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu. Kemudian yang kedua, 1 set alat hisap narkoba golongan 1 yang terdiri dari bong, pipet, kaca pirek, dan menci. Selamat siang teman-teman dan seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai bisnis narkoba oknum Polri, di mana saya bicara tentang oknum. Harap digarisbawahi kata oknum. Jadi saya tidak bicara tentang polisi yang baik, saya juga tidak bicara tentang polisi secara keseluruhan. Melainkan video ini fokus dan tertuju kepada oknum, khususnya oknum Polri. Kepada
kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Karena saya dan tim LQ akan membagikan informasi, pendapat, hukum, dan sharing pengalaman tentang hukum di Indonesia. Video saya kali ini adalah blak-blakan bisnis narkoba Oknum Polri part 2. Jaringan narkoba dalam institusi Polri. Kenapa saya bahas tuntas dan bongkar modus Oknum Polri dalam bisnis narkoba? Narkoba walaupun di sejumlah negara seperti Belanda dan Amerika itu legal dan tidak melawan hukum, namun di Indonesia secara hukum positif adalah barang terlarang. Baik pengguna maupun pengedar narkoba apabila ketahuan akan dijerat sanksi pidana yang diatur dalam pasal 112, 114, dan 127 Undang-Undang Narkotika. Narkoba konon hanya membawa kesenangan sesaat, bisa untuk melupakan kesedihan, namun berdampak merusak kesehatan kepada manusia yang memakainya. Saya sendiri tidak pernah memakai dan sama sekali tidak tertarik untuk menggunakan narkoba. Narkoba ada berbagai macam jenis dari ganja, inek, sabu, dan heroin. Jika digunakan dalam dosis berlebihan atau overdosis, dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Walau resiko sangat tinggi, namun pengguna dan pengedar narkoba sangat banyak. Ini disebabkan oleh efek narkoba yang memberikan rasa ketagihan atau kecanduan sehingga badan akan menginginkannya apabila tidak menggunakannya. Inilah mengapa pemerintah Indonesia membuat aturan dan undang-undang narkoba untuk melarang penggunaan dan pengedaran narkoba. Jika sebelumnya dalam video pertama saya jelaskan modus-modus bisnis kotor Oknum Polri dalam transaksi narkoba, dalam video ini saya ingin membongkar dan membahas lebih mendalam tentang jaringan narkoba dalam institusi Polri yang tidak kalah mengejutkannya. Indonesia sempat dihebohkan oleh pencopotan Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolda Jawa Timur, karena diduga menjual barang bukti sabu. Ini ada beritanya. Judulnya Fakta-Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa. Oke, jadi ini beritanya berikut. Ini dari CNN Indonesia, Senin 17 Oktober 2022. Oke, saya bacakan beritanya. Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus peredaran narkoba. Saat ini dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya langsung menjadi sorotan lantaran Teddy baru mau menduduki jabatan baru, yakni Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta yang diganti usai terjadi tragedi Kanjuruhan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantas membatalkan rencananya mengangkat Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Berikut perkembangan kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Barang bukti 3,3 kg. Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,3 kg dalam pengembangan kasus peredaran narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Jumlah 3,3 kg yang ditemukan ini adalah sisa dari total 5 kg. Sementara sisanya sebanyak 1,7 kg disebut telah berhasil dijual ke Kampung Bahari, Jakarta Utara. 4 polisi terlibat. Polda Metro Jaya menangkap total 4 aparat kepolisian yang disebut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba Teddy.
Keempat anggota Polri yang ditangkap masing-masing Aibda Ade, Kompol KS, Aibtu J, dan AKBP D. Keempat tersangka masing-masing disebut memiliki peran di bawah kendali Irjen Teddy. Selain Teddy dan 4 polisi tersebut, ada pula 6 orang warga sipil yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Ditempatkan khusus. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan Teddy menjalani penempatan khusus Patsus di Provos Propam Polri terkait kasus dugaan peredaran narkoba. Dedi mengatakan penempatan Teddy di Mabes Polri lantaran saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses dugaan pelanggaran kode etik. Sempat menolak diperiksa. Pada Sabtu tanggal 15 bulan 10, Teddy sempat menolak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus peredaran narkoba yang menjerat dirinya. Penolakan tersebut dikarenakan Teddy ingin didampingi oleh kuasa hukum yang dipilih sendiri. Informasi Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka kasus peredaran narkoba. Kasus Teddy ini menambah daftar anggota polisi yang bermasalah dengan hukum. Padahal Presiden Jokowi baru saja mengingatkan agar institusi Polri segera memulihkan kepercayaan masyarakat yang merosot akibat banyaknya pelanggaran anggota Polri. Polda Metro Jaya telah menetapkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Nah, Irjen Pol Teddy Minahasa ini bukan satu-satunya perwira polisi yang terjerat bisnis narkoba. Ternyata bukan hanya Kapolda, bahkan sekelas Kapolres juga menjadi bagian jaring narkoba internasional, yaitu mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Edwin. Saya akan bacakan isinya di media online agar kalian bisa dapat informasinya. Ini di Kompas 31 Agustus 2022. Ini judulnya Ex Kapolri Bandara Soeharto terima duit narkoba 7,3 miliar rupiah. Oke, saya bacakan isinya. Mantan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Suta, Kombes Edwin Hatorangan Harianja dipecat lantaran menerima uang kasus narkoba dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Suta AKP Nasradin. Edwin diduga menerima uang yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus narkoba sebesar USD 225.000 dan SGD 376.000. Jika dikonversikan, nilai uang itu sekitar 7,3 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi, ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya Rabu 31/8/2022. Akibatnya Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung di ruang sidang Divisi Propam Polri Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan kemarin. Selain Edwin, Polri juga memecat AKP Nasradin dan Kasubdit Satres Narkoba Polresta Bandara Suta Ibtu Triyono A. Sementara Kanit Satres Narkoba Polresta Bandara Suta Ibtu Pius Sinaga dihukum demosi 5 tahun. Serta 7 personel Bintara Satres Narkoba Polresta Bandara Suta dihukum demosi 2 tahun. Mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Edwin Hatorangan, diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut, Edwin dianggap tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang. Nah, setelah saya membaca berita tersebut, saya sangat terkejut. Ada beberapa hal yang membuat saya heran.
Pertama adalah jumlah uang haram yang diterima oleh oknum Polri. Jika sebelumnya Gunarko Papan dilepaskan dari jerat pidana narkoba dengan uang sejumlah 500 juta, ternyata perwira Polri bahkan menerima jumlah uang jauh lebih banyak mencapai miliaran. Kapolres Edwin dapat 7,3 miliar dan Irjen Teddy Minahasa mengambil 5 kg sabu senilai kurang lebih 6 miliar rupiah. Melihat gambaran di atas tidak heran jika ada skandal rekening gendut Jenderal Polri. Makin tidak heran jika masyarakat melihat ada Kapolres pamer kekayaannya karena jujur saja sangat mudah bagi para oknum Polri mendapatkan uang haram sehingga mereka foya-foya karena bingung mau ditaruh di mana lagi uang haram tersebut. Itu bar dari bisnis narkoba, belum dari judi, prostitusi, dan bisnis ilegal lainnya. Tidak heran setara Kanit dan Kasat Polda udah naik mobil mewah. Bahkan Direktur dan Kapolda naik mobil 4 miliar. Mobilnya Land Rover. Kedua fakta yang beredar bahwa oknum Polri ini ternyata tidak sendiri, melainkan anak buahnya adalah anggota Polri juga. Dalam kasus Teddy Minahasa ada 4 oknum Polri lainnya yang dijerat pula. Sedangkan dalam kasus narkoba Kapolres Bandara Suta ada 10 anggotanya Kapolres sebagai kombes. Lalu anak buah di bawahnya AKBP Kompol dan AKP juga terjerat. 11 oknum anggota polisi ini berurutan keluar mobil tahanan. Rabu, 19 Januari 2022. Mereka kembali menjalani proses hukum yang telah memasuki tahap persidangan. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan nota tuntutan oleh jaksa penuntut umum, di mana 2 dari 11 oknum anggota polisi itu dituntut hukuman mati. Jadi anak buah perwira yang seharusnya membasmi kejahatan secara berjemaah menjadi kaki tangan pengedar atau bandar narkoba. Maafkan saya agak bingung. Bukankah seharusnya untuk masuk ke kepolisian ada tes dan persyaratan ketat, terutama dalam hal integritas? Jika ada 1 atau 2 oknum Polri, saya rasa ya masih masuk akal. Namun dalam perkara kasus narkoba oknum Kapolres Bandara Suta, ini bawahan Kapolres, Kasat, Kanit, dan Kasubdit juga turun terlibat. Bagaimana mungkin seluruh chain of command, jajaran komando dan pemimpin Polres terlibat dalam jaringan narkoba? Apakah anak buah Polri wajib mengikuti perintah pimpinan walau yang diperintahkan melanggar hukum? Di sini mohon maaf saya merasa sangat janggal. Apakah ini hanya andaikan saja ya? Apakah bila di atas Kapolda yaitu Kapolri jika juga menjalankan bisnis ilegal, maka seluruh jajaran komando di bawahnya akan ikut rusak? Bukankah seharusnya setiap individu punya penilaian model dan anak buah yang adalah polisi sebagai penegak hukum harus berani menangkap apabila ada penjahat. Walaupun penjahatnya ternyata adalah atasannya sendiri, saya rasa dengan anak buah malah mengikuti atasannya menjalankan jaringan narkoba menunjukkan bahwa benar istilah tidak ada jeruk makan jeruk. Sulitnya terbongkar oknum Polri adalah karena sesama Polri saling melindungi. Opini saya, jika tidak ada perang bintang, konflik internal Polri, tidak mungkin akan terbongkar kasus Teddy Minahasa. Persaingan tidak sehat ini secara internal menggerogoti Polri. Ketiga, maraknya kasus narkoba dalam institusi Polri. Kenapa saya tidak mendengar di media kritikan atau teguran dari instansi pengawas
kepolisian, sebut saja Kompolnas. Pungki yang sangat aktif berbicara ketika ada pengacara Kamarudin memberikan kritik dan pendapatnya bahwa oknum Polri adalah pengabdi mafia, langsung Pungki dari Kompolnas membela Polri dan menyudutkan Kamarudin. Herannya ketika kasus Teddy Minahasa dan Kapolres Suta jaringan narkoba, bukan hanya tidak ada kritik dan masukan, malah Pungki diam 1000 bahasa. Saya ingin bertanya, apa peran Kompolnas sebenarnya sebagai pengawas eksternal Polri atau sebagai juru bicara Polri? Jika sebagai juru bicara, baiknya bubarkan saja Kompolnas. Karena Polri sudah ada juru bicara, Divisi Humas. Nah, seharusnya jika sebagai pengawas eksternal, Kompolnas bukan hanya bertugas mengkritik dan meluruskan oknum Polri, melainkan mendesak secara aktif agar Kapolri mendeklar war on narkoba. Namun tidak ada tindakan sedikit pun dari Kapolri untuk memerangi narkoba. Apakah karena oknum petinggi mendapatkan setoran dari bandar narkoba? Ataukah petinggi Polri lagi sibuk urusan politik mereka? Saya tidak tahu kenapa, karena setahu saya Kapolri sering menjual janji seperti hukum akan tajam ke atas, namun kenyataannya saya ingin bertanya kenapa kasus mahkota dengan terlapor Raja Sabta Oktohari sampai sekarang tidak ada penetapan tersangka. Padahal alat bukti dan unsur sudah cukup terpenuhi. Dan juga udah 3 tahun berjalan. Sedangkan kasus ayah saya Alvin Lim dalam 2 minggu langsung gelar perkara tersangka. Inikah yang disebut hukum tajam ke atas? Saya bingung kenapa Polri malah menyerang pengacara yang sedang menjalankan tugas, padahal sesama aparat penegak hukum. Namun terhadap petinggi investasi bodong yang merugikan ribuan masyarakat sekitar triliunan susah sekali dijalankan. Kenapa Pak Kapolri? Tolong berikan jawaban, penjelasan kepada saya. Kenapa kok saya lihat dan baca di berita di media, berita tentang oknum Polri makin menumpuk. Dari oknum Polri bandar narkoba, bahkan sampai berita Kadif Propam. Polisinya polisi membunuh sesama polisi. Bahkan menyuruh anak buahnya merekayasa pidana pembunuhan. Sedemikian kritis dan parahnya kah institusi Polri? Kenapa saya lihat berita media nasional tiap kali dihiasi dengan pelanggaran oknum Polri, namun tidak kunjung berhenti? Ternyata saya lihat bahkan kasus mantan Kapolresta Suta saja tidak kunjung P21, padahal udah ada SPDP. Pak Kapolri, apakah ini yang Anda sebut tajam ke atas? Padahal dalam sidang etik, Kombes Edwin sudah di PTDH, pecat dengan tidak hormat, terbukti bersalah secara etik. Begitu susahnya dalam proses penyidikan, pidananya mandek. Jika oknum Polri yang terbukti bersalah tidak ditindak tegas, bagaimana bisa ada efek jera, Pak Kapolri? Masyarakat bisa melihat bagaimana kepemimpinan Pak Kapolri mungkin. Saya tidak bisa apa-apa sebagai masyarakat untuk melawan oknum Polri. Saya pun saat ini menjadi korban, di mana saya tidak bisa didampingi ayah saya karena ayah saya dikriminalisasi. Setelah penahanan yang sekarang, ayah saya sedang dikriminalisasi oleh oknum Polri dengan 185 laporan polisi yang sengaja oleh kalian para oknum Polri dipecah menjadi 10 laporan polisi agar bisa bertahap mempidanakan dan menahan ayah saya selama mungkin. Padahal yang beliau lakukan adalah memberikan kritik dan pembelaan kepada masyarakat yang ditindas oknum aparat penegak hukum.
Ayah saya sudah mengirimkan surat ke Propam dan Wasidik Mabes melaporkan proses penanganan LP yang tidak sesuai KUHP dan Perkap. Namun kalian tidak gubris. Pak Kapolri pun sekarang sudah tahu bahwa ayah saya sedang dikriminalisasi, ditindak pidana cyber Mabes oleh anak buah Anda. Pembiaran yang dilakukan oleh pimpinan Polri ini yang akan menjadi kehancuran institusi Polri. Bukan perkataan dari masyarakat yang mengkritik, melainkan rusaknya moral aparat penegak hukum yang menjadi pemicu berubahnya oknum Polri menjadi mafia hukum. Tidak heran jika dalam tahun ini saja Kapolda dan Kapolres terjerat bisnis narkoba. Anak buah tentu belajar dari pemimpin. Jika pemimpin bersih, anak buah akan cenderung bersih. Dalam upaya pemberantasan narkoba, sudah saya terangkan dalam video sebelumnya. Hentikan jaringan suplai atau pemasok. Pemasok narkoba ada lokal dan internasional. Jaringan lokal bisa dibasmi dengan mengawasi pasca suplai bahan baku narkoba dan ahli kimia peracik narkoba. Tangkap pengedar bahan bakunya, maka bisa membasmi pengedar narkoba lokal. Dan untuk jaringan internasional, perketat pengawasan bandara udara dan bandara pribadi milik konglomerat. Makanya Kapolres Bandara bisa disogok 7,3 M karena mereka mengawasi pasokan masuknya narkoba dari jaringan luar negeri. Tidak sulit jika Kapolri mau berantas, saya yakin Polri mampu untuk membersihkan oknum Polri. Saya berharap agar institusi Polri bisa berubah menjadi lebih baik dan berhenti mencelakai orang benar. Percayalah, jika pimpinan Polri membiarkan masyarakat dicelakai, apalagi masyarakat yang cinta dan peduli tanah air mengkritik demi kebaikan dan perubahan institusi penegakan hukum, maka karma akan mengejar kalian, seperti orang tua yang peduli kepada anaknya. Demikian masyarakat mengkritik pejabat. Tidak semua enak didengar, tapi masyarakat memberikan kritik karena mereka peduli. Mengkriminalisasi masyarakat yang memberikan kritik selain makin merusak reputasi Polri juga adalah pelanggaran undang-undang kebebasan berpendapat. Masyarakat yang dikriminalisasi akan makin kencang gaungnya dan merusak reputasi Polri dan merusak nilai kepercayaan masyarakat yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemimpin yang bijak adalah membasmi oknum Polri dan bersikap tegas. Apabila oknum Polri punah, maka tidak akan ada kritik masyarakat dan komplain terhadap Polri, sehingga secara otomatis kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri akan meningkat. Narkoba dan oknum Polri sama-sama membusuk dan merugikan. Jika narkoba efeknya hanya merugikan diri sendiri, oknum Polri berefek merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Impres nomor 2 tahun 2020 tentang perang narkoba dan menyerukan untuk pemimpin melakukan pemberantasan narkoba. Namun sayangnya banyaknya oknum polisi bahkan setingkat perwira tinggi jenderal berbintang bahkan terlibat narkoba menyebabkan tidak berjalannya perintah dan arahan Presiden Jokowi. Banyaknya oknum Polri membuat peredaran narkoba makin menjamur dan pemberantasan yang ada makin tebang pilih. Mematikan kompetitor bukan memberantas narkoba. Disinilah generasi muda zaman mendatang seperti saya menjadi was-was dan khawatir karena narkoba akan merusak generasi mendatang dan menjadikan Indonesia negara terbelakang. Demikian ulasan saya mengenai oknum Polri dalam jaringan narkoba di institusi Polri.
Semoga video ini bisa dilihat positif dari berbagai pihak sebagai bentuk kepedulian saya terhadap institusi Polri agar institusi Polri bisa menjadi presisi berkeadilan bagi masyarakat luas. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung perjuangan saya untuk bisa memperoleh keadilan untuk ayah saya. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Indonesia.